Sebaiknya. Itu Jangan itu. Berarti sebaiknya Di pagi hari atau di sore hari. Kira-kira kalau pakai harinya itu Pagi hari jam 7 lah, setengah 7 jam 7 itu maksimal. Ya maksimal jam setengah 9 lah. Oh itu ya, berarti jangan sampai terik gitu ya. Jangan sampai terik. Terus kalau sore? Sore habis asar lah ya, jam setengah 4 itu akan jauh lebih efektif. Baik, ini saling terkait ya. Saling terkaitnya begini. Alhamdulillahnya adalah bahwa varietas kita yang sudah TAFI di kesempatan sebelumnya saya sampaikan di SIOS TAFI, ikut TAFI ular hijau. Secara genetik tahan terhadap Gemini virus ini mempunyai korelasi dengan otomatis juga relatif tahan terhadap kondisi kering. Oh, begitu ada hubungannya ada ya. hubungannya. Makanya tadi saya sampaikan, alhamdulillah ya ini luar biasa. Artinya kita mendapatkan apa yang memang konektivitas ya, hubungan karakter ketahanan terhadap penyakit dalam ini Gemini virus itu mempunyai korelasi dengan relatif tahan juga dengan tahan kering. Tadi saya sampaikan, ini kan saling memicu sebenarnya sebab akibat. Ya. Kalau kondisi kering akan menjadikan lingkungan cocok untuk perkembangan hama. Hama biasanya tidak sekedar dia merusak oleh dirinya sendiri, tapi juga sebagai vektor terhadap penyakit virus. Ya. Kondisi kering akan sangat senang dia. Ya, benar. Daya dukungnya dapat. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Nah, sementara ini kalau kondisi kering otomatis kan El Nino ini kan sangat cocok sekali untuk perkembangan. Iya, disukai pasti. Disukai kan? Iya, pasti nah, seneng gitu. Kalau kemudian yang kita tanam sudah tahan virus, otomatis pengaruhnya nggak begitu. Gitu ya. Pengaruh terhadap virusnya sendiri lah, pengaruh terhadap keringnya tadi juga otomatis juga akan lebih baik dibanding dengan varietas yang tidak mempunyai ketahanan terhadap Gemini virus. Oh, berarti dengan kata lain, kalau bisa saya simpulkan ini. Yang 3 varietas ini tadi dari cap kapal terbang ini yang dikeluarkan oleh PT BIS ini ada SIOS TAFI, Ikut TAFI, Ular hijau ini secara genetik memang sudah tahan terhadap serangan virus, juga toleran terhadap situasi yang seperti sekarang ini. Gitu. Berarti, namun demikian bukan berarti tidak butuh air, tidak. Iyalah, secara umum butuh lah, cuma dia lebih tahan. Nah, misalkan taruhlah Pak Andi dengan saya, sama-sama kurusnya kan ini ya. Kalau misalkan saya nggak minum, nanti kehausan, teler, drop. Kemungkinan Pak Andi nggak minum sedikit sudah bisa bekerja lagi kan. Seperti itulah. Gambarannya seperti itu ya. Berarti 3 varietas ini memang benar-benar secara genetik itu sudah mampu bertoleran terhadap lingkungan, kemudian kondisi kering, apalagi seperti cuaca saat ini. Nah, ini berarti lagi-lagi bisa menjadi pilihan para sahabat BISI, khususnya petani cabai ini Pak Andi. Ya, jadi di antara ini sudah istilahnya ada pertahanan yang luar biasa sehingga bisa sebagai komoditas pilihan di suatu situasi seperti panasnya kadang-kadang kita sampai mungkin melebihi batas ambang yang normal kan Pak. Iya betul. Seperti itu. Oke. Kemudian hubungannya lagi nih Pak Andi. Nah, ini ada korelasinya dengan keuntungan tentunya. Ya, petani kan sekedar nanam kan mesti yang akhir endingnya itu kan berarti kan keuntungan yang didapat. Ya, nilai tambah ya. Nah, nilai tambahnya ada dibanding dengan varietas-varietas yang lain. Nah, kembali ketika varietas ini tadi, varietas kita ini tadi, apa sih yang diperoleh dari petani? Keuntungannya, kelebihannya apa dibanding kalau mereka itu tanam yang bukan itu, yang bukan 3 varietas ini tadi. Ya, tentu terkait dengan keuntungan ya, dengan varietas yang sudah mempunyai ketahanan virus dan toleran terhadap kering itu secara ekonomis ya keuntungannya sangat banyak. Kalau boleh saya sampaikan ya, dengan varietas yang secara genetik mempunyai ketahanan terhadap kekeringan dan dampak yang dimunculkan. Dampak dimunculkan oleh kering tidak bisa lepas dari serangan virus. Itu ya. Artinya apa? Dengan varietas yang tahan tadi,
otomatis resiko gagal oleh kekeringan dan dampak yang dimunculkan sudah bisa kita minimalisir. Iya, berarti itu pertama. Yang kedua, dengan varietas yang sudah seperti ini ya setahan tadi, biaya ya pengendalian penyakit, kos pengeluaran untuk aplikasi pestisida, insektisida jauh lebih irit ya. Irit. Nah ini ada menarik. Kemarin minggu lalu belum lama saya ke daerah ini namanya Karangnongko ya, sebelah utaranya Sumber Agung. Itu di situ kan ada salah satu lahan perhutani dan sentra juga untuk cabai kecil dan cabai keriting dan cabai besar di daerah sebelah selatannya Pare. Saya ketemu petani sebelumnya nanam varietas X ya. Saya sebutkan petani besar ini. Terus kemudian dia mendengar visi mengeluarkan cabai tanpa virus. Dia kebetulan menanam imbral hijau. Oh iya. Biasa petani kemudian mengkomparasi sebelum kemudian menentukan pilihan. Betul ya. 1 hektar tanaman X tipe besar ini. Kemudian 1 hektar imbral hijau. Sama-sama tipe besarnya ini ya. Ya, ini testimoni. Ya. Waktu itu saya tanya, beliau sampaikan bahwa biaya 1 hektar ini tadi, yang X tadi, yang level ketahanan virusnya itu di bawah, ya, masih di bawahnya, itu kurang lebih habis 112 juta biaya 1 hektar. Pengeluaran biayanya, ya, keseluruhan ya, all ya, dari awal sampai akhir itu ya. Kemudian panen, singkat cerita. Beberapa kali panen ya, berkali-kali dengan fluktuasi harga dengan juga berfluktuatif juga, dia dapat sekitar 200 ya kurang lebih 205 jutaan. Beliau cerita. Nah, di lokasi yang sama juga, di lokasi sampingnya artinya dengan luas yang sama 1 hektar juga. Ya. Imbral hijau. Kita namanya imbral hijau. Ya. Habis 70 juta. Biaya untuk all tadi ya, semuanya ya. Ya, semuanya 70 juta. Panen kemudian sampai ke dijual, total pendapatan dari imbral hijau hampir 250 juta. Artinya apa? Dari kasus ini tadi menjawab pertanyaannya Pak Kumis. Betul, ya. Keuntungan apa yang didapat? Betul, iya, kan begitu. Karena ujung-ujungnya nanti nilai tambahnya ini betul. Pak Andi. Karena bagaimanapun petani ini kita berikan pengertian sebagus apapun, nanti kalau misalkan dijual harganya sama, katakanlah harga jualnya sama, tapi pengeluaran kos biayanya juga besar karena tidak tahan virus dan lain sebagainya, kemudian hasilnya sedikit kan, untungnya apa? Makanya kita perlu ini tekankan juga. Nah, gitu loh, Pak. Jadi ini tadi saya sampaikan bahwa kembali lagi bahwa apa keuntungan yang didapat ketika kita menanam varietas yang sudah tahan virus, toleran terhadap kondisi kering itu tadi. Iya. Dari melihat dari cerita Bapak tadi ya, contoh tadi ya. Sama-sama 1 hektar populasi sama, varietas X-nya habis 12 lah ya. 12 juta. Iya, dengan ya. pendapatan 205 juta. Ya. Sementara imbral hijau tadi 170 juta. Ada selisih berapa itu Pak? Ya. Berarti ada sekitar 60 sekian kan? Iya, 60 sekian. Ya. Sementara yang imbral hijau hanya 70 juta habisnya, mendapatkan panen hampir 250. Inilah artinya begitu pentingnya kita menghadirkan varietas ya begitu yang benar-benar ya, yang memang sudah teruji lah istilahnya. Karena dari pengalaman Pak Andi testimoni ini tadi yang kita dapat gambarannya ya kan Pak, secara sama-sama luasan penggunaannya benih yang berbeda, pengeluaran biaya pun juga berbeda Pak. Beda. Di awal kita kan yang X ini tadi pengeluarannya sekian, yang imbral hijau hanya sekian. Kemudian setelah dijual itu mendapatkan sekian, nah ini sekian, sudah ada selisih jauh sekali kan. Ini sebagai solusi alternatif petani cabai yang sekarang ini mengalami kondisi seperti ini kan bisa sebagai salah satu istilahnya pilihan. Ya. Dan saat ini beliau nanam cukup luas, 60 pack. Karena sudah percaya Pak. Kalau belum membutuhkan sendiri kemungkinan juga akan berbeda. Ya, ini kan ujung dari yang kita bahas dari tadi kan, pentingnya
varietas yang tahan toleran terhadap kondisi kering, kaitan dengan unpredictable musim kan, musim kadang-kadang nggak kita bisa prediksi, musim kemarau berkepanjangan, El Nino lah. Ini tadi sudah terkonfirmasi beberapa varietas yang kita hadirkan ke petani memberikan nilai tambah. Berarti baik. Iya. Jadi kembali kita ambil kesimpulan nih Pak, bahwa memang varietas kita, andalan kita yang sekarang kita keluarkan itu ada 3 varietas gimana ya Pak? Ya, sementara. Salah satunya kan ini adalah Imperial Hijau ini tadi yang sudah terbukti bahwa petani yang sebelumnya belum menanam itu pun sekarang dikomparasi terbukti dan akhirnya mau berbalik kan gitu loh Pak. Betul. Nah, ini sebuah jawaban bagi sahabat BCC manapun berada bahwa dengan kondisi semacam ini tidak perlu ragu lagi untuk menanam cabai. Jadi upayakan budidaya yang sebaik-baiknya, tentunya dengan varietas-varietas yang sudah kita rekomendasikan tadi gitu Pak Andi. Iya, jadi perlu saya sampaikan juga Pak Kumis bahwa yang berpengaruh terhadap keberhasilan kita dalam berbudidaya cabai itu sebenarnya secara global itu bisa kita urai. Pertama harus pemilihan varietas yang tepat. Yang kedua didukung dengan cara budidaya yang tepat juga. Nah, cara budidaya yang tepat jadi setelah kita urai, mulai dari bawah saja, tanahnya harus baik, pupuk kandang, kemudian harus jenis pupuknya tadi saya sampaikan. Pupuk N, PK, CA, MG itu penting. Kemudian N itu ada 2 macam diserap oleh tanaman dalam bentuk nitrat dan amonium. Ini perlu saya tegaskan kembali. Nah, yang mana yang lebih baik? Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan nitrat yang lebih baik dibanding dengan amonium. Gitu ya. Karena nitrat ini tidak berpengaruh terhadap penurunan pH tanah. Lagi-lagi pH tanah ini merupakan awal dari kesiapan kelayakan tanah sebagai daya dukung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Iya. Saya pikir tanaman lain pun juga begitu. Saya rasa hampir sama. Nah, makanya ini kan sebagai tambahan informasi kan Pak Andi. Dalam kesempatan ini ya kita berbagilah agar nanti petani cabai khususnya ini menanam cabai varietas dari BC ini juga mendapatkan hasil yang bisa maksimal gitu Pak Andi ya. Dan satu lagi Pak Kumis, kadang-kadang kita kan harga benih menjadi pertimbangan dan sebagainya. Kalau kemudian kita hitung harga benih ini porsinya kurang lebih nggak sampai 5% dari total budidaya. Jadi pengeluaran biaya untuk benih maksudnya? Iya, untuk harga benih. Tapi sangat menentukan. Tapi sangat menentukan. Ini bisa, testimoni petani yang tadi saya sampaikan sangat menarik ini. Luasan sama, biayanya 70 juta, Imperial Hijau, yang varietas yang X tadi 112 juta. Mungkin harga benihnya saya nggak tahu juga. Taruhlah kita lebih mahal Tapi kalau kemudian kita anggap saja lebih mahal Pak. Lebih mahal seperti itu. Tapi kemudian istilahnya apa? Hasil yang dimulakan itu endingnya. Tidak seberapa kemudian kalau kita bandingkan dengan harga benih tadi. Tapi kalau menurut saya nggak begitu kalau untuk petani horti Pak. Petani horti itu kan sudah terbiasa dengan biaya yang banyak. Ya kan? Tentunya pengeluaran selisih benih itu petani-petani horti itu sudah berpikirnya sudah canggih-canggih Pak. Begitu ya. Kalau selisih harga saya rasa nggak ada masalah. Gitu loh. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ono rego. Ya. Nah, itu jadi mahal pun no problem. Kalau memberikan jaminan bahwa nanti hasilnya bagus, kemudian itu untuk resiko kegagalan juga lebih sedikit. Nah, itu kan mereka tidak ada rasa was-was kan. Betul. Nggak ada masalah sebetulnya gitu loh. Poinnya itu tadi bahwa sebenarnya harga benih itu nggak sampai 5% dari total biaya, tapi sangat menentukan. Itu yang ingin saya sampaikan seperti itu. Baik Pak Andi. Nah ini ngomong-ngomong, sebelum kita akhiri nih Pak Andi. Kalau episode sebelumnya saya itu ada narasumber itu yang berhubungan dengan semangka. Kebetulan manis Pak Andi. Itu kan kita suruh belah Pak. Kita cicipi manis. Lah ini masa mau kita cicipi Pak Andi? Apabila dites ini Pak ya? Nah, coba bisa dites. Pedas ya?
Pedes juga. Ternyata pedasnya memang maknyos nih. Ini saya nggak tahu apakah faktor kebetulan Pak Kumis kok kemudian menyinggung ini dan kemudian juga merasakan ini. Ini ingin saya sampaikan. Enggak. Ini saya sampaikan. Betul. Ingin saya Gimana? sampaikan terkait dengan kepedasan. Pak Kumis bahwa salah satu yang lekat dari cabai adalah pedas. Nah, karena kepedasan inilah kemudian cabai digunakan untuk berbagai olahan, terutama industri. Namanya industri cabai, Pak, yang berbasis cabai itu pedas menjadi faktor utama. Ya, memang. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ini adalah calon varietas kita. Ya. Ini kategori CMP, TAFI, toleran terhadap kekeringan. Betul. Tetapi mempunyai keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh cabai yang sekelasnya dalam hal rasa pedasnya tadi. Nah, sehingga apa? Ini mempunyai potensi juga. Maksud saya. Insya Allah tahun ini mau kita rilis. Ini Pak ya? Ya, mau kita rilis. Mempunyai nilai tambah di samping tadi saya sampaikan tahan virus dan kemudian mempunyai kualifikasi untuk bahan baku industri saus. Oh iya. Oke. Dalam kesempatan ini saya sampaikan Pak Kumis bahwa industri saus itu selalu mengambil bahan bakunya itu dua tipe cabai, cabai besar untuk kemudian bahan baku ya untuk secara kuantiti, ya betul, dan kemudian tipe rawit, ya kan, tipe rawit. Bisa begitu bagaimana? Nah, ceritanya nanti, bagaimana? makanya nyambungnya ke sini makanya. Tadi kok kebetulan Pak Kumis kok kemudian ada muncul. Nah, ini Pak Adi, sebelum dilanjutkan, kenapa saya melakukan ini? Ini saya ingin menunjukkan bahwa selain yang sudah dijelaskan tadi, cabai kita ini terasa punya nilai tambah. Betul. Karena begini, kalau cabai itu sudah pedas, tentunya penggunaan bahan bakunya lebih irit. Betul. Ya kan? Mau tak sampaikan ke situ. Dibanding dengan yang cabai itu pedasnya sedang atau kurang pedas, tentunya bahan bakunya lebih banyak, sehingga memerlukan biaya yang banyak. Betul. Ini dengan penggunaan ini kan sangat-sangat. Betul. Kembali ke ini. Rata-rata cabai besar yang dipakai oleh industri saus, sambal yang berbasis cabai itu mempunyai level kepedasan dengan ukuran SHU ya, skala Scoville unit itu kisaran 2000 sampai 2500 lah. Apapun cabainya, itu genetik. Oke. Nah, alhamdulillah ini cabai besar. Nah, tadi saya sampaikan mempunyai rata-rata 2000 sampai 2500. Ini mempunyai nilai kepedasan capsaicinnya 6500 SHU. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Artinya apa? Bisa nanti sebagai solusi juga bahwa industri saus bisa mengurangi porsi mungkin cabai yang tadi saya sampaikan. Selalu ada mix cabai besar, cabai kecil. Cabai kecil ini untuk menambah kepedasan. Rasa kepedasan itu. Seperti itu. Ya, karena umumnya kan gini Pak Adi. Ya. Rasa pedas itu didapat dari cabai kecil. Betul. Selama ini kan begitu. Ya, memang. Saya ingin menunjukkan kepada sahabat BC semua. Kita punya cabai besar ya. Cabai besar yang rasanya pedasnya tidak kalah dengan yang kecil. Betul. Ini kan salah satu solusi juga. Ya. Selain ketahanan virusnya juga sudah oke. Ketahanan terhadap lingkungan juga oke, kan Pak. Kemudian hasilnya juga warnanya juga oke. Nah, ini rasa kepedasan ini yang tidak dimiliki. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nah, gitu Pak Andi kira-kira. Makanya langsung mules Pak. Mules. Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas obrolannya yang sangat menarik ini, panjang lebar lah. Rasanya itu kalau sudah ngobrol dengan Pak Andi ini rasanya pengen terus-terus saja Pak. Begitu ya? Iya, namun nanti terima kasih Pak. Di lain kesempatan mungkin kan kita lanjutkan dengan episode berikutnya. Ini sangat menarik ulasannya. Ya. Sahabat BC, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Andi Wahyono tentang peluang dan tantangan usaha tani cabai di tengah fenomena El Nino seperti sekarang ini. Semoga obrolan kami tadi bisa memberikan manfaat bagi sahabat BC dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Nantikan podcast P3K berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan berbeda. Subscribe channel ini, berikan like dan juga komennya, serta
nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG, dan TikTok dengan nama BC Sahabat Petani. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Salam P3K. Salam Indonesia Pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.